Halo teman-teman, hari ini aku mau petik-petik beberapa jenis sayuran untuk dibuat urap dan sayur santan sebagai lauk buka puasa. Yuk ikut aku. Sekarang aku lagi di ladang jagung mau ke ladang kakek aku. Di sini baru mulai panen jagung. Selain jagung, masyarakat di sini juga menanam sarikaya dan jabu mente. Ada juga beberapa jenis sayur untuk lauk sehari-hari. Pertama, aku mau petik daun ketimus. Daun ketimus ini rasa dan aromanya khas banget. Bisa dicocol sambal maupun diurap. Daun ketimus bisa dimakan mentah tanpa harus direbus. Selain daunnya, buahnya juga enak. Ini adalah pohon cabai tandan. Ini termasuk langka karena hanya ada di hutan. Bentuknya beda dari cabai pada umumnya. Pohonnya juga merambat. Biasanya cabai ini sering digunakan untuk olahan rawon maupun rendang. Di daerah teman-teman ini namanya apa? Tulis di komentar ya. Lanjut, aku memetik kacang panjang sejenis buncis. Di daerah aku ini namanya antap pramuka. Pohonnya juga nggak tinggi seperti kacang panjang. Ini bisa dibuat sayur bening. Kebanyakan masyarakat di sini hanya menjual bijinya teman-teman. Lanjut, jalan lagi. Karena sekarang lagi musim hujan, pertumbuhan mentimun di sini nggak bagus. Bentuk buahnya juga nggak sempurna. Jadi hanya untuk konsumsi pribadi aja. Kalau dijual mungkin nggak bakalan laku. Selanjutnya, aku memetik kacang panjang. Nah, kalau ini deril kacang panjang. Cuma balik lagi, karena lagi musim hujan, buahnya nggak ada yang sempurna. Tahun ini rata-rata hampir gagal panen di ladang. Kebetulan juga ada pare yang berbuah, jadi aku petik-petik aja. Teman-teman di sini pasti banyak yang nggak suka pare, karena rasanya yang dominan pahit. Tapi buah pare bagus loh sebagai obat malaria. Nah, kalau yang ini buah gambas. Kalau di daerah aku namanya teruk, teman-teman. Kita pilih yang masih muda ya. Kalau yang tadi sengaja dibiarkan karena untuk bibit. Buah gambas mau diolah apapun tetap enak. Teksturnya cukup lunak, jadi nggak ada biji yang dibuang. Di sini juga ada labu air, tapi belum bisa dipetik. Ini jenis labu air jumbo, teman-teman. Nggak lupa juga aku petik pucuk labu. Ini salah satu sayur kesukaan aku. Rasanya netral, nggak ada rasa yang aneh dari sayuran ini. Hampir semua orang di desaku suka makan pucuk labu. Selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan yaitu buah kecipir. Kalau di sawah, semua sayur tumbuh subur ketika musim hujan. Beda dengan tanah di ladang. Kalau musim hujan, sayuran bisa gagal panen. Aku sih nggak tahu pasti ya, tapi faktanya memang begitu. Sawah di desaku luas banget, sampai ratusan bahkan ribuan hektar. Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan berkebun. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan kacang kara. Di daerah aku ini namanya komak, dan hampir semua orang di sini suka makan kacang kara. Karena cabai di rumah udah habis, aku sempetin buat petik cabai. Nggak banyak yang mateng, tapi cukuplah ya untuk bumbu sayur santan dan urap yang mau aku buat nanti. Aku hanya petik beberapa biji aja. Kebetulan ada putik labu, jadi aku petik-petik aja. Labu ini tumbuh liar di pinggiran parit sawah, jadi bebas siapapun yang metik. Ini enak banget dibuat sayur santan, rasanya ada manis-manisnya. Kalau nunggu gedenya, pasti sudah dicomotin orang. Aku hanya dapat 6 biji. Siapa nih yang pernah makan daun singkong? Daun singkong juga bisa dibuat sayur santan maupun diurap, tapi direbus dulu ya untuk menghilangkan rasa pahitnya. Wah, wadah aku hampir penuh. Nah, terakhir aku memetik terong hutan. Pasti banyak teman-teman yang belum pernah lihat jenis terong ini. Bentuknya bulat sebesar kelereng dan biasanya tumbuh liar. Ukuran buah terong ini memang kecil gini, tapi pohonnya bisa setinggi 2,5 sampai 3 meter loh. Beda dengan terong pada umumnya yang hanya setinggi 1 meter aja. Ini dia hasil petik-petik sayur hari ini. Ada yang hasil tanam dan hasil alam tanpa harus beli di pasar. Aku udah siapkan untuk sayur santan dan urap. Selanjutnya, aku siapkan bumbu untuk sayur santan. Untuk bumbu sesuai selera daerah masing-masing ya teman-teman. Aku juga udah nyiapin santan kelapa asli, bukan yang instan ya, karena santan asli jauh lebih enak dan sehat. Setelah itu, masukkan bumbunya dan siap untuk dipanaskan. Sebelumnya harus diaduk-aduk seperti ini ya, karena santan mudah meluap kalau hanya didiamkan. Kalau sudah mendidih, masukkan kecipir dan kacang kara dulu. Baru daun singkong dan sayur yang lain menyusul karena mudah mateng. Terakhir, kita masukkan pucuk labunya, kemudian diaduk sebentar, karena pucuk labu mudah lembek. Tambahkan penyedap rasa, kemudian diaduk-aduk sampai mateng. Jangan terlalu lama ya. Untuk urapnya, aku pakai kelapa bakar biar lebih wangi. Untuk bumbunya sederhana aja ya. Kalau di Lombok, jarang ada yang pakai gula merah. Setelah itu, kita parut kelapanya. Aku suka banget aroma kelapa bakar, sangat menggugah selera makan. Aku juga udah nyiapin udang buat digoreng.
Wah, aromanya menggoda banget. Tahan ya, bentar lagi buka. Hehe. Terakhir kita buat urapnya. Sebelumnya sayurnya aku rebus dulu. Kalau timun dan daun ketimus dimakan mentah tanpa perlu direbus. Wah, ini dia menu buka puasa hari ini. Ada juga ikan goreng dan perkedel jagung manis sebagai lauk tambahan. Selamat berbuka puasa. Ini dia keluarga aku. Walaupun lauk seadanya, tapi memang nikmat banget kalau buka puasa bareng keluarga. Siapa nih yang lagi jauh dari rumah? Pastinya teman-teman yang lagi di rantauan kangen banget buka sama keluarga di rumah. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa buah segar untuk dibuat rujak. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah jeruk bali. Jeruk bali enak banget loh dibuat rujak. Oh iya, aku lagi nggak puasa teman-teman, jadi harap maklum ya, hehe. Wah, buahnya gede banget. Ini ukuran 3-4 kilo teman-teman. Hayo, ada yang pernah makan jeruk bali nggak? Lanjut kita petik jambu Bangkok. Jambu Bangkok beda dengan jambu kristal. Biasanya jambu kristal minim biji sedangkan jambu Bangkok tidak. Kalau masalah rasa kurang lebihnya sama ya. Kita petik yang sudah hijau kekuningan biar lebih manis teman-teman. Karena lagi musim hujan, pertumbuhan buah anggur di sini kurang bagus. Ini jenis anggur lokal, tapi rasanya enak loh. Asam manis mirip mangga. Kita petik beberapa aja ya, karena belum ada yang matang sempurna. Biasanya buah anggur ini banyak banget kalau lagi musim berbuah. Nah, kalau yang ini jambu rakta atau jambu bol. Biasanya harus nunggu sampai merah banget baru bisa dipetik. Tapi yang ini beda ya. Walaupun masih belum terlalu merah, rasanya sudah manis dan nggak terlalu sepat. Seger banget deh dibuat rujak. Pohonnya rendah jadi gampang metiknya. Aku dapat sekitar 6 biji. Cukup lah ya, jangan banyak-banyak. Selanjutnya kita cek buah belimbing. Kasihan banget setiap berbuah. Belimbing ini nggak ada yang metik sampai berjatuhan. Walaupun ada bintik-bintik hitam gini, tapi ini nggak rusak ya. Cuma emang gini kalau musim hujan. Soalnya aku sering cek, memang nggak ada ulatnya. Ini dia hasil petik-petik hari ini. Lanjut kita kupas buahnya. Hari ini aku bareng teman aku. Oh iya, kemarin banyak banget yang komen kenapa aku bisa sering keliling Lombok sambil metik-metik buah. Bahkan teman-teman aku yang berkunjung ke rumah juga nanyain hal yang sama. Aku kasih tahu ya, semua ini berkat Vizo. Aku dapat cuannya dari Vizo Novel. Di Vizo bisa baca novel dengan gratis dan juga ada banyak genre novel. Cara dapetin cuannya gampang banget. Login aja untuk user baru. Langsung dapat cuan loh. Semakin banyak baca, semakin cuan. Yuk download aplikasi Vizo, cuan bareng aku. Lanjut aku buat bumbu rujaknya. Aku pakai gula merah, cabai, garam, dan terasi. Sementara aku buat bumbunya, teman aku lanjut kupas buahnya. Kalau gula merahnya sudah lembut, aku tambahkan kacang goreng biar lebih enak. Karena dari sebelum puasa udah pengen banget makan rujak, tapi lagi nggak musim buah. Jadi baru kesampaian sekarang pas lagi bulan puasa, dan kebetulan kami lagi berhalangan, jadi langsung gas bikin rujak, hehe. Buat teman-teman yang lagi puasa, jangan ngiler ya, ditahan dulu, nanti sehabis buka baru deh tonton ulang, kalau bisa sambil buat rujak juga. Karena bumbunya udah jadi, aku bantu belah jeruk balinya. Wih, udah kelihatan seger banget. Tapi sayang isinya nggak sesuai dengan ukurannya. Kulitnya benar-benar tebal banget. Tara, rujaknya udah jadi nih. Sayangnya ini kurang mangga dan pepaya. Tapi memang lagi sulit banget sekarang. Mari kita makan. Akhirnya kesampaian juga makan rujaknya. Ini lokasinya tertutup ya teman-teman, jadi nggak ada yang lihat kecuali kameramen aku yang lagi ngiler. Mana nih pecinta rujak? Teman-teman suka rujak buah apa? Kalau aku rujak kelapa muda sih. Mungkin banyak yang belum tahu kalau kelapa muda benar-benar enak banget dicocol sambal rujak. Tapi karena musim hujan, pohon kelapa licin banget. Jadi tim aku angkat tangan manjat kelapanya. Jadi lain kali ya teman-teman. Oh iya, banyak banget teman-teman yang nanya kenapa akhir-akhir ini aku jarang konten. Karena memang ada kesibukan ya. Ditambah lagi sekarang lagi musim hujan. Jadi aku terkendala untuk keluar petik-petik buah. Tapi mulai hari ini aku akan usahakan sering-sering konten ya. Lanjut makan lagi. Sehabis makan rujak yang pedas-pedas, aku mau netralin dulu pakai buah serikaya atau buah nona. Kebetulan udah ada yang matang. Ini kalau telat diambil bisa jatuh dan pecah karena teksturnya yang lunak. Kita coba buka ya. Nah kan udah matang banget. Buah ini rasanya manis dan gak ngebosenin. Pastinya jarang yang gak suka buah ini. Di bagian atas ada satu lagi tuh yang matang. Langsung aja aku petik. Kulitnya sampai kebuka gini.
Pasti manis banget. Cukup dulu untuk video kali ini. Dadah!